Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu kafatan linnas basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada siang hari ini kita dikumpulkan di tempat ini yang merupakan satu kewajiban bagi kita untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Pada saat sekarang ini tentu kita masih berada di satu kondisi yang berbeda dengan biasa. Kita sekarang ini berada dalam satu kondisi yang terjadi banyak perubahan-perubahan dalam gaya hidup kita, terutama dengan terjadinya satu wabah yang begitu besar sampai saat ini mempengaruhi seluruh dunia, yaitu apa yang disebut dengan wabah virus corona. Saat ini di seluruh dunia sudah mencapai 16 juta orang yang terjangkit, dengan korban yang meninggal 600.000 lebih, hampir mencapai 1 juta orang. Dan tertinggi saat ini di negara Amerika Serikat yang mencapai 4 juta lebih, di Brazil lebih dari 2 juta orang, Afrika Selatan 1 juta lebih, dan seterusnya. Dan kita di Indonesia ini data resminya itu disebutkan 90.000 lebih, sampai mencapai 100.000 kasus. Dan ini ketika dilakukan pemeriksaan dengan jumlah yang masih terbatas. Jadi kalau pemeriksaan kasusnya diperbanyak, mungkin angka kejadian di Indonesia juga jauh lebih tinggi. Dengan angka kematiannya hampir mencapai 5.000 orang di Indonesia. Nah, masyarakat muslimin rahimakumullah, kasus ini sebenarnya adalah suatu penyakit virus yang sudah ada sejak lama. Virus corona itu sudah dari masa yang sangat lama sudah ada, karena corona itu merupakan jenis virus yang mengakibatkan penyakit influenza. Jadi penyakit influenza, atau yang selama ini kita sudah tentu hampir semua orang pernah kena penyakit influenza, penyebabnya adalah virus corona juga. Cuman virus corona ini dalam beberapa kesempatan dia terjadi mutasi, perubahan bentuk virus. Itu yang sempat menghebohkan juga beberapa waktu yang lalu, yang disebut dengan SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Ini juga adalah virus corona. Jadi jenisnya sama, terjadi mutasi genetik sehingga dia menjadi lebih ganas dibanding virus corona yang menyebabkan flu biasa. Tapi SARS ini tidak menyebar terlalu cepat. Memang dia membahayakan, tapi penyebarannya terbatas, sehingga dia dalam waktu kira-kira 1 tahun waktu itu berhenti. Kemudian ada lagi virus corona yang kedua, itu adalah yang disebut dengan MERS, Middle East Respiratory Syndrome, karena pertama sekali berjangkitnya
di Timur Tengah, dan waktu itu di antara media penyebarannya adalah binatang unta. Ini juga berbahaya, tapi penyebarannya tidak terlalu luar biasa, sehingga dalam beberapa waktu kira-kira ya lebih kurang 1 tahun juga berhenti. Nah, yang ketiga yang kembali menjadi bukan hanya epidemi, ya, jadi dua virus pertama itu lebih bisa disebut epidemi karena tidak menyebar di hampir semua negara. Tapi yang virus corona yang terakhir ini, yang disebut dengan COVID, ya, coronavirus disease 19 itu kena tahun 19. Pertama sekali terjadi di Wuhan, Cina. Ya, sehingga ada yang menyebut juga itu dengan virus Wuhan. Ya. Ini penyebarannya luar biasa. Walaupun angka kematiannya dibandingkan dengan SARS dan MERS, 2 virus sebelumnya, tidak setinggi 2 virus sebelumnya itu. Jadi angka kematian virus COVID ini dalam penelitian para ahli itu sebenarnya sekitar 3%. Seperti yang terjadi di Cina itu angka kematiannya 3-4%. Jadi kalau di Indonesia itu sekitar 5.000 dari katakanlah 100.000, sebenarnya 5%. 5% itu karena belum dilacak lebih banyak. Jadi sebenarnya juga tidak sampai 5%. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Jadi artinya kematian 3%, kemudian yang bergejala ya sekitar 10%, ya, 10-12% itu gejalanya dari ringan, sedang, sampai berat, tapi tidak menyebabkan kematian. Dan gejalanya macam-macam. Ya, kalau biasanya virus itu gejalanya di saluran pernafasan, ya, dimulai dengan pilek, batuk, sakit tenggorokan, demam, itu yang khas. Tapi virus ini karena ada mutasi genetik, kadang-kadang gejalanya berupa bisa gangguan saluran pencernaan, sehingga orang dengan diare, mual, muntah, demam itu juga bisa menjadi gejala dari COVID ini. Bahkan ada pasien-pasien yang hanya keluhannya gangguan penciuman. Ini juga disebut sebagai gejala dari COVID. Jadi sebenarnya 85% itu dari kasus ini hampir tidak ada gejala dan sembuh sendiri. Nah, masyarakat muslimin rahimakumullah, maka para ahli mengatakan bahwa angka kematian dan kejadian parah itu biasanya pada kasus-kasus dengan komorbid. Komorbid itu artinya dengan komorbiditas. Jadi ada penyakit penyerta dari pasien-pasien yang berat dan sampai meninggal dunia tersebut. Biasanya seperti penyakit diabetes, ya, penyakit gula darah, jantung, paru, dan lain sebagainya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu maka sikap kita juga tidak boleh berlebihan, terutama orang-orang yang cemas, takut berlebihan, karena ini juga akan menimbulkan penurunan daya tahan tubuh. Jadi 85% orang yang tidak bergejala dan sembuh itu karena imunitas, karena daya tahan tubuh. Nah, disinilah kita juga harus bersyukur kepada Allah dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kekuatan imunitas. Tapi bagi orang beriman tentu tidak cukup itu saja. Jadi bukan hanya imun itu adalah sistem pertahanan tubuh terhadap berbagai macam benda asing atau penyakit-penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Subhanallah, Allah telah membuat satu sistem yang sangat sempurna di dalam tubuh kita, sehingga tidak semua kuman, ya, kuman itu ya, bisa disebut bakteri atau virus. Jadi kalau COVID ini virus adalah
jasad renik atau mikroorganisme yang sangat kecil. Bahkan dikatakan bahwa virus ini dia tidak punya sel, berbeda dengan bakteri. Bakteri itu ada sistem selnya, sistem kehidupan, tapi virus ini hanya ada protein, ya, hanya mengandung RNA, ya, jadi dia tidak sesempurna bakteri. Karena itu sistem hidupnya terbatas dan hanya bisa hidup ya setelah menempel atau masuk ke dalam organ tubuh makhluk hidup lain. Jadi setelah masuk ke dalam melalui hidung, tenggorokan, ya, baru dia bisa hidup virusnya. Kalau di luar organ hidup dia akan mati. Nah, cuman masalahnya berapa lama dia mati di luar organ tubuh itu. Nah, ini penelitian menyebutnya macam-macam. Ada yang mengatakan 3 jam, ada yang mengatakan sampai 12 jam di luar tubuh manusia. Dan itu tergantung dari kondisi kelembaban udara, suhu udara. Jadi di negara-negara dengan suhu tropis seperti Indonesia sebenarnya dia lebih mudah mati. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Jadi dengan memahami hal-hal seperti ini kita menjadi melihat penyakit ini secara proporsional. Jangan sampai kita takut berlebihan atau cemas yang berlebihan sehingga membuat sistem pertahanan tubuh kita terganggu, sehingga yang harusnya sembuh justru menjadi penyakit dan bertambah berat. Nauzubillah min dzalik. Dan lebih parah lagi kalau hal ini tidak dikaitkan dengan pencipta dari virus ini, ya. Artinya jangan sampai orang takut virus, nggak takut sama Allah. Nauzubillah min dzalik, ini merusak akidah kita, ya. Takut virus terus lupa sama Allah, ya. Padahal virus ini adalah makhluk Allah yang sangat kecil, yang sebenarnya lemah, ya. Sebenarnya dia lemah, ya, dia akan mati dengan sabun saja, dengan deterjen, ya, dengan air yang membasuh, yang dibasuh dengan air, dia akan jatuh, akan lepas dari tubuh kita, ya. Sekarang ini ada penelitian lagi, misalnya dengan kumur-kumur antiseptik seperti betadine, opium jodion itu, iodium povidon itu bisa mematikan virus dalam waktu beberapa detik saja. Jadi kumur-kumur dengan betadine misalnya, kalau Anda khawatir ada kontaminasi, segera lakukan gargling atau berkumur, itu juga akan mematikan virus tersebut. Jadi secara akidah kita harus melihat dulu bahwa ini adalah makhluk Allah yang Allah izinkan sekarang ini, ya, jundullah, yang diizinkan untuk menjadi wabah, ya. Dan wabah ini pernah terjadi di masa-masa yang lalu. Di masa Rasulullah juga sudah disebut tentang wabah ini, dalam bahasa yang lain disebut dengan ta'un. Ta'un itu memang menurut para ahli-ahli sejarah memang gejalanya bukan seperti virus, ya. Dia seperti bakteri yang menyerang tubuh manusia dan menimbulkan seperti ada benjolan-benjolan di tubuh, ya, yang akan bisa pecah, terjadi perdarahan atau pernanahan. Tapi sifatnya dia adalah wabah. Karena itu wabah itu sebenarnya dari bahasa Arab al-waba. Karena itu doanya sekarang ini yang dianjurkan kita baca di masjid-masjid, ya, para imam masjid itu Allahumma fad'an, Allahumma fad'an, ya Allah idfa'anna, jauhkan dari kami, idfa'annal bala wal waba. Jadi wabah itu dari bahasa Arab wabah, artinya penyakit yang menyebar cepat dan biasanya berbahaya. Allahumma adfa'annal bala wal waba wal fahsya wasyada'ida. Ya Allah, jauhkan dari kami wabah, penyakit, bala, wasyada'id, sesuatu yang berat, ya, sesuatu yang berbahaya, wal fitan wal mihan, yang merupakan fitnah, ya, cobaan. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, kita kembali kepada tinjauan
penyakit ini terutama jangan sampai merusak akidah kita. Jangan sampai orang takut pada virus kemudian lupa kepada Allah. Ya. Karena secara akidah ya akan rusak akidah seorang kalau dia ya takut kepada sesuatu melebihi takutnya kepada Allah. Ini akan merusak makna ilah. Karena inti dari akidah itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada ilah. Ya, ilah itu per definisi para ulama menyebutkan tentang hal ini ketika membahas tentang tauhid uluhiyah. Ilah itu adalah al-mahbub, al-marhub, al-matbu', al-marghub. Ya, ilah itu adalah sesuatu yang dicintai, sesuatu yang ditakuti, sesuatu yang diharap, sesuatu yang dipatuhi, yang puncaknya nanti adalah satu-satunya yang pantas disembah. Nah, itu adalah Allah. Nggak boleh orang mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah. Ini makna ilahnya akan rusak, akidahnya akan rusak. Ya, nanti kita lihat penjelasan hal ini di dalam surat At-Taubah ya, ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa azwajukum wa amwalin taraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Katakan kalau anak-anak kamu, ya bapak-bapak kamu, istri kamu, saudara-saudara dekat kamu, ya, harta yang kamu cintai, perdagangan yang kamu takut ruginya, tempat tinggal yang kamu cintai, yang kamu senangi melebihi, yang kamu cintai lebih dari cinta kamu kepada Allah, kepada Rasul dan kepada jihad di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Maka tunggulah, nanti Allah akan memberikan balasan. Jadi ketakutan, kecintaan kepada sesuatu tidak boleh melebihi dari kecintaan kita dan ketakutan kita kepada Allah. Ini mungkin bisa terjadi ya, orang begitu takut sama virus tapi nggak pernah memikirkan bahwa siapa yang ciptakan virus itu, siapa yang mengizinkan virus itu bermutasi menjadi berbahaya dalam kondisi tertentu, ya itu Allah. Maka filosofisnya adalah pada kondisi sekarang seperti ini, kalau orang kena satu penyakit, maka dia harus ingat firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80. Allah berfirman, yang merupakan ucapan Nabi Ibrahim ya, dikatakan wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan kalau aku sakit, Allah lah menyembuhkan. Jadi filosofis ini penting ya. Jadi kalau sakit ingat Allah dulu, bukan memburu-buru cari obat, ini gimana mau ngapain. Iya, nanti Allah yang kasih tahu obatnya. Karena seperti virus ini sampai sekarang nggak ada obatnya. Virus itu dari sebelum COVID pun, influenza, ya dia memang nggak ada obatnya karena virus itu nggak bisa dikasih antibiotik. Ya, jadi para pakar itu masih trial and error. Ya, kasus-kasus COVID ini dulu dikasih antibiotik, dikasih obat malaria, kloroquine. Terus belakangan para peneliti bilang, jangan kasih kloroquine, nggak ada gunanya, dicabut dari rejim pengobatan. Jadi masih trial and error, nggak ada obatnya memang. Jadi apa obatnya? Obatnya daya tahan tubuh. Ya, tingkatkan daya tahan tubuh kita. Jangan rusak sistem tubuh kita. Ya, jadi kasus-kasus yang berat itu juga karena misalnya terjadi kasus disbiosis, gangguan sistem pencernaan. Ini akan mempermudah virus itu menjadi berbahaya. Ya, misalnya apa, orang yang sistem pencernaannya rusak, ya makannya, kalau istilah Dr. Zaidul Akbar itu nyampah, ya, makanannya makanan sampah. Ya, misalnya zat-zat yang nggak perlu itu, misalnya gula pasir. Gula pasir itu tidak ada manfaatnya di tubuh kita. Ya, dia membuat inflamasi, peradangan, penurunan daya tahan tubuh. Ya.
Tapi lihat betapa banyaknya orang mengkonsumsi gula pasir. Itu sangat tidak baik. Coba orang yang tidak mengkonsumsi gula pasir itu daya tahan tubuhnya tidak mudah sakit. Kalau mau manis sesuatu pakai buah, kurma bisa jadi sesuatu yang manis, bisa pemanis. Dan pakai pemanis buatan, jangan pakai penyedap rasa. Ya, itu semua sampah-sampah yang akan merusak tubuh kita. Atau minimal gula buah seperti gula aren itu masih boleh ditolerir. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, jadi sistem imun bagi orang beriman bukan hanya itu, tapi juga sistem iman. Jadi ada dua, sistem imun dan sistem iman. Ya, imun itu tidak akan sempurna kecuali dengan iman. Ya. Karena definisi sehat itu apa? Kapan seorang itu disebut sehat? Kalau definisi sehat berdasarkan ilmu-ilmu sekuler, orang-orang yang bukan Islam, dia hanya mengatakan sehat itu adalah health is a state of physical, mental, and social well-being, and not just merely the absence of disease. Sehat itu adalah satu kondisi di mana fisiknya, mentalnya, dan sosialnya baik. Ya, mereka tidak pernah mengukur ruh, nggak pernah mengukur iman, nggak pernah mengukur jiwa, karena mereka nggak percaya sama Tuhan, nggak percaya sama Allah. Jadi kalau fisiknya nampak sehat, ya secara sosial sehat, maka dia bilang sehat. Padahal dalam Islam sehat itu adalah orang yang beriman, nggak beriman nggak sehat. Al-Quran mengatakan orang nggak beriman itu fi qulubihim marad, di dalam tubuhnya ada penyakit. Ya, kalau orang kafir dikatakan khatamallahu ala qulubihim, Allah udah stempel, na'udzubillah min dzalik, something wrong di kolbunya. Jadi definisi sehat dalam Islam adalah kolbun salim, orang yang hatinya beriman, selamat, akidahnya salimah, ibadahnya sahihah, itu orang yang sehat. Ya, jadi kalau kita lihat orang kafir tubuhnya luar biasa sehat, strength begitu, tapi tidak beriman ya sehat, enggak sehat, sakit berat itu. Karena penyakit itu, terutama itu penyakit hati, itu diantara adalah kekufuran, ya, kekufuran, fasik, munafik, ya, kibir, itu penyakit hati, itu tidak sehat. Dan ini yang lebih berbahaya penyakit ini ketimbang penyakit fisik. Orang itu kalau dia sakit, katakanlah ada penyakit infeksi atau apa, tapi hatinya selamat, dia akan selamat, ya, di akhirat, di dunia dan di akhirat. Tapi kalau dia tubuhnya sehat, hatinya sakit, ini nggak selamat dunia akhirat, na'udzubillah min dzalik. Jadi kita sering mengabaikan hal ini, menjaga iman kita. Ya, padahal seperti hari Jumat seperti ini kita menjaga iman kita. Salat kita selalu kita bilang ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Orang yang nggak ngerti, orang yang bodoh, orang di luar Islam bilang kok orang Islam itu selalu minta petunjuk, berarti mereka nggak dalam petunjuk, kata dia. Dia bilang begitu. Ya. Padahal dia nggak ngerti bahwa akidah ini bisa rusak, bisa cacat, bisa batal. Nauzubillah min dzalik. Ada yang membatalkan keimanan, ada yang membatalkan syahadat. Ya, kalau ada orang menganggap ada ajaran yang lebih benar dari Islam, ya udah batal. Kalau ada orang mengatakan semua agama sama, batal udah. Itu penyakit hati yang paling berat. Nauzubillah min dzalik. Karena Al-Quran mengatakan inna dina indallahi Islam. Agama itu satu-satunya hanya Islam yang benar di sisi Allah. Ada yang bilang semua agama sama, udah batal akidahnya. Nauzubillah min dzalik. Jadi bukan hanya sistem imun, ya, tapi juga sistem iman. Dan sistem imun itu akan lebih kuat kalau disertai dengan iman. Dan itulah sehat yang sebenarnya. Jadi kita ini
hari Jumat ini adalah memelihara kesehatan iman kita dan juga insya Allah sistem imun kita. Demikian ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kepada kita petunjuk dan kebenaran dan kebaikan di dalam diri kita. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam muqaddimah khutbah yang kedua ini tadi saya membacakan firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 43 yang merupakan doa dari orang-orang beriman ketika sudah sampai di dalam jannah. Jadi doa yang paling penting kita sampaikan dan kita puji Allah itu adalah untuk nikmat iman. Jadi orang-orang beriman itu insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Ketika di jannah itu membaca doa alhamdulillahillazi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukin kami ke dalam jalan yang lurus ini. Hadana li hadza, jalan Islam ini. Wa anna hadza sirati mustaqima. Jalan Islam, jalan yang lurus. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan kami tidak bisa mengikuti jalan ini kecuali diberi petunjuk oleh Allah. Karena itu kita selalu mengulang-ulang ihdinas sirata, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Karena banyak jalan-jalan yang bengkok ya. Rasulullah SAW ketika membahas tentang jalan yang lurus ini ya, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu, dalam surah Al-An'am ayat 153 Rasulullah mengambil sebatang kayu kemudian membuat garis lurus, digambar di depan sahabat, dibuat garis lurus. Rasulullah mengatakan hadza sabilullah, ini jalan Allah yang lurus. Fattabi'uhu, sesuai dengan ayat tadi, ikut jalan lurus ini. Jangan pernah keluar kiri kanan. Ikut jalan lurus ini. Fattabi'uhu. Wa la tattabi'u subula. Terus Rasulullah membuat garis-garis cabang dari garis lurus ini. Di sampingnya ada garis-garis yang melenceng kiri kanan. Kata Rasulullah, wa la tattabi'u subula. Jangan ikut jalan ini. Banyak ini jalan sesat. Isme buatan manusia. Ya. Sosialisme, komunisme, sekularisme, liberalisme, pluralisme, ya. Jalan-jalan sesat, aliran sesat di Indonesia ini banyak. Coba lihat di MUI, ya. Ada Ahmadiyah, ya. Macam-macam, ya. Yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan ikut itu. Ini ikut fattabi'uhu. Ya, ini jalan lurus ini di depannya para nabi. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kau beri nikmat kepada mereka. Ya, siapa itu? Penjelasannya dalam surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin. Jadi orang yang jalan lurus ini di depannya para nabi, wasiddiqin, para siddiqin, wasyuhada, para syuhada, wassolihin. Kalau jadi nabi nggak mungkin kita. Kalau siddiqin masih bisa, syuhada masih bisa, orang-orang yang syahid di jalan Allah. Minimal solihin, nggak siddiqin, nggak syuhada, minimal solihin, jangan keluar dari solihin lagi. Orang-orang yang mematuhi Allah dan Rasul. Ya, itulah orang-orang yang siratal mustaqim. Nah ini ya tipilah rahimakumullah. Ya, mudah-mudahan Allah memelihara kita, yang memberikan kekuatan iman dan imun yang dalam tubuh kita menjadi orang yang sehat jasmani dan rohani, ya, dan terjauh dari wabah yang lagi melanda ini. Allahumma dfa'anna al-waba wal bala wal fahsya wal fitan wal mihan. Ya.
ma zahara minha wa ma batan. Mari kita bermohon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa matina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. اللهم لا تجعل فتنتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام والسيل الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.